di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan
ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing dari rema saya kembali pada pembacaan firman Tuhan di Imamat 4 dan juga Imamat 5. Saya sangat diberkati dengan pembacaan firman Tuhan pada kitab ini gitu ya. Tapi sebetulnya setiap kitab juga begitu, bahkan setiap pasal gitu. Sekalipun tidak semuanya saya langsung bagikan, sebab ada hal-hal yang saya dapatkan untuk menjadi pelajaran bagi diri sendiri, atau ada juga pewahyuan yang saya hold on, saya simpan dulu gitu ya. Jadi setiap pembacaan firman Tuhan itu bagi saya punya arti sendiri-sendiri gitu, punya kesan sendiri-sendiri yang membawa dan menuntun saya kepada pengenalan akan Tuhan dan memperkaya kebenaran sejati. Semakin hari semakin mengerti karakter Tuhan. Semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan. Semakin hari semakin ngerti apa maunya Tuhan, apa yang ada di pikirannya. Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau mau mengenali Tuhan, mengenali batas-batas seluruh isi hatinya, isi pikirannya Tuhan itu ada di sini. Ada tertuang di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberitahukan kita dan akan dijelaskan dengan rinci, dengan terang benderang oleh Roh Kudus gitu. Jadi akhirnya kita semakin yakin dengan
dengan Tuhan yang kita ikuti dan juga semakin yakin dengan praktek kekristenan yang kita jalankan. Karena mengerti harus bagaimana, seperti pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus melalui pembacaan firman itu, gitu ya. Nah, pada kedua pasal ini berbicara tentang korban penghapus dosa dan korban penebus salah, gitu. Pada kitab ini juga kan dibicarakan tentang berbagai korban yang yang sorry yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan juga persembahan pentahbisan serta korban keselamatan. Tetapi fokus saya kali ini adalah tentang korban penghapus dosa dan juga korban penebus salah, gitu ya. Ketika saya membaca firman ini, saya menikmatinya, saya bisa semakin mengetahui hati Tuhan, maunya Tuhan terhadap manusia itu sendiri. Memang firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata bahwa sebab sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, mungkin bagi beberapa orang ayat firman Tuhan ini memberikan kesan seolah-olah Tuhan itu tidak dengan murahnya memberikan jalan kepada kehidupan itu sendiri, membuka pintu pada kehidupan itu sendiri. Tetapi kalau sudah memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, maka sebetulnya yang membuat pintu menjadi sesak, membuat jalan menjadi sempit, bukan dari pihak Tuhan sendiri, tapi dari pihak manusia itu sendiri, gitu. Nah, memang Yesus berkata seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengerti bagaimana harus mencapai kehidupan itu, kita bisa mengerti sisi lain daripada pesan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Ya, tentang kemurahannya, tentang kasihnya, yang sebetulnya membuka pintu seluas-luasnya supaya semakin banyak orang masuk ke dalam kerajaannya, menerima keselamatan. Beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu dari hari ini, ya, saya menyaksikan video dari Sadu. Kemungkinan besar video ini juga akan saya bagikan, sebab ada hal-hal yang penting yang kita perlu ketahui dan saya pengen bagikan, gitu ya. Sekalipun judul daripada video ini sebetulnya pesan penting terhadap Amerika, tapi dari ulasan itu kan kita bisa belajar, karena itu menyangkut semua orang, gitu ya, yang disampaikan itu. Nah, menarik ketika beliau berkata bahwa sebetulnya bahkan ketika masa akhir pun, detik-detik terakhir pun, di masa kesukaran sebelum kesudahan selesai, gitu ya, kesudahan tiba, sebetulnya Tuhan membuka ruang untuk pertobatan. Tetapi manusia itu tidak bertobat, gitu. Nah, jadi dalam kondisi murkanya Tuhan yang menyala-nyala pun, itu kan pada kitab Wahyu, Tuhan mencurahkan murkanya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, Tuhan tetap memberikan ruang untuk manusia itu bertobat. Tetapi
faktanya Alkitab mencatat nanti ada banyak orang enggan untuk bertobat gitu. Saya baca ayat-ayat yang eh, yang terkait dengan apa yang saya baru sampaikan gitu ya. Di Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jadi Tuhan memberikan waktu sebetulnya untuk bertobat kepada manusia. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Tuhan berperilaku sama terhadap semua orang. Tuhan memberikan waktu untuk bertobat untuk semua orang. Tapi tidak semua orang memiliki respons yang baik, yang benar terhadap kemurahan Tuhan. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Wahyu 9 ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Wahyu 16 ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Wahyu 16 ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi betapa Tuhan itu sebetulnya niat banget untuk menyelamatkan manusia. Dari zaman Musa memimpin bangsa Israel, dan juga nanti ketika malapetaka ini digenapi, perilaku Tuhan yang sama, karena memang Dia Tuhan yang tidak berubah, itu tetap terjadi. Selalu memberikan ruang, selalu memberikan kesempatan untuk manusia itu berdamai dengan dirinya melalui pertobatan yang di dalam pertobatan itu tentunya ada kerendahan hati untuk mengaku dosa gitu ya, dan berdamai dengan Tuhan. Tuhan tetap berperilaku itu sampai kekal lah. Tapi tidak semua orang memiliki sikap hati yang baik untuk meresponsnya. Nah, sebetulnya fakta manusia yang nanti akan terjadi itu ya, pada masa pencurahan murka Tuhan, itu juga sebetulnya sekarang dan bahkan setiap zaman manusia itu kita bisa lihat gitu. Ketika pandemi terjadi kan, orang banyak mengalami kesukaran, tekanan hidup. Yang saya percaya sebagian besar bahkan orang yang mengalami tekanan yang luar biasa, mereka terpuruk, mereka mengalami kesukaran. Yang saya yakin sebagian besar itu terjadi karena kesalahan diri sendiri. Bahkan sebelum pandemi ini ada banyak orang, termasuk orang-orang yang saya kenal baik gitu, mengalami kehancuran dalam hidup, mengalami kehancuran dalam karir, pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi. Itu banyak yang kemudian tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak mencari Tuhan melalui pengakuan dosa, pertobatan. Akhirnya apa? Kehidupan mereka terus terpuruk dan tidak mengalami pemulihan. Karena tadi saya katakan, seturut dengan firman Tuhan yang saya baca di kitab Wahyu, ada terlalu banyak orang loh tidak memiliki hati yang mau bertobat. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ada orang-orang yang
merasa tidak perlu mengaku dosa, tidak perlu mencari Tuhan, merasa tidak perlu berdamai dengan Tuhan, merasa tidak perlu untuk berbaikan dengan Tuhan, bertobat dengan Tuhan. Dan ternyata Alkitab juga punya jawabannya, punya jawabannya, Eh, yaitu di eh, di Keluaran 20 ayat 20. Kemarin saya sudah sempat singgung tapi tanpa memberikan ayatnya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi kenapa orang uh, uh, kemudian merasa tidak perlu bertobat, merasa tidak perlu mengaku dosa, merasa tidak tidak punya uh, rasa takut untuk berbuat dosa, itu karena memang dia tidak memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi orang-orang yang suka berkata-kata yang jahat, menggosip, memfitnah, menjelekkan orang lain, berkata-kata kasar, itu adalah orang-orang yang memang di dalam dirinya itu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu tidak punya hati untuk merasa diri tidak perlu untuk berdamai dengan Tuhan. Nah, akhirnya karena sikap hati yang seperti ini, dia enggan untuk mengaku dosanya, merasa dia nggak berdosa, merasa tidak bersalah. Dia tidak mau bertobat kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 14 juga berkata bahwa berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, kenapa orang seperti nanti di kejadian penggenapan wahyu, sekalipun Tuhan sudah mencurahkan murkanya dengan kesakitan dan berbagai malapetaka, tetapi orang tidak berbalik untuk mencari Tuhan, tidak mau, enggan untuk berdamai dengan Tuhan, untuk mengaku dosa, untuk bertobat gitu ya. Padahal sekalipun itu pernyataan murka yang terakhir dan Tuhan memberikan ruang, orang gak mau berbalik gitu. Kenapa? Karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, suka mengeraskan hati. Suka mengeraskan hati, dan karakter ini uh, sudah melekat dalam dirinya gitu, merasa tidak berdosa, merasa tidak perlu minta ampun kepada Tuhan, berdamai kepada Tuhan. Akhirnya malapetaka menimpa dirinya. Nah, karena itu kita perlu untuk untuk terus membangun hati yang takut akan Tuhan. Jangan suka mengeraskan hati. Karena kalau ini sampai mencengkeram hati kita, maka tidak ada lagi hati yang mau berdamai dengan Tuhan, mau berbalik, mau mengaku dosa, mau bertobat kepada Tuhan. Ujung-ujungnya adalah malapetaka. Saya sudah pernah bersaksi tentang diri saya. Saya sebetulnya suka merasa jadi sangat sensitif ya terhadap hal-hal yang menurut saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang ketika saya berpikir, berkata, bersikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, hati saya itu spontan tidak tenang gitu. Contoh sederhana yang terbaru ini gitu, ketika saya ke salah satu supermarket
kota ini di sini sekarang nggak sorry nggak bisa lagi ke mall, ke supermarket itu masuk tanpa kartu vaksin gitu ya. Tapi ketika saya beberapa minggu yang lalu masuk ke satu supermarket, dia masih perbolehkan karena baru selesai sosialisasi gitu. Ketika ditanya oleh satpamnya ini, emangnya kenapa Pak kok nggak vaksin gitu ya? Saya bilang belum sempat gitu, belum sempat aja gitu. Pada saat yang sama saya langsung sadar gitu. Sepenuhnya bukan karena nggak sempat gitu. Ada beberapa hal, bukan cuma itu alasannya. Saya merasa sehat-sehat aja dan memang bagi saya kesehatan saya itu saya yang harus dijaga. Saya harusnya jaga kesehatan saya tidak tergantung pada vaksin gitu. Walaupun sebetulnya itu kan bagian dari upaya manusia dan uh, uh, tentunya di atas usaha itu kan Tuhan yang memberkati dengan kesehatan gitu. Nah, itu sebetulnya hal yang saya ucapkan secara spontan, tidak tanpa rencana. Namanya juga sedang uh, TikTok gitu ya, sedang ngobrol gitu. Beberapa detik setelah itu saya tiba-tiba hati saya langsung tertuduh gitu bahwa alasannya kan bukan cuma itu. Saat itu juga saya segera minta ampun. Minta ampun karena saya nggak jujur sepenuhnya dengan alasan itu. Nah, padahal kalau orang berpikir itu kan bukan dosa besar gitu. Tapi bagi saya apapun itu termasuk adalah ketidakjujuran. Segera untuk bertobat. Tadi saya katakan dengan kondisi hati seperti itu sebetulnya saya cukup membuat saya tidak nyaman. Tapi membuat saya tidak nyaman yang berdampak baik untuk diri saya karena saya justru tidak mau kepekaan itu, sensitivitas itu hilang sehingga kalau ada dosa saya merasa biasa, saya nggak mau itu terjadi gitu. Memang di satu sisi nggak nyaman tapi rasa tidak nyaman yang kemudian menuntun saya untuk tetap hidup di dalam hidup yang benar, yang berkenan karena selalu ada seperti sensor, ada seperti uh, alert uh, untuk bertobat gitu ya, untuk tidak kompromi kepada hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, seseorang yang terus memelihara hati yang takut di dalam dirinya dan cenderung tidak uh, mengeraskan hati, ini sih satu bendel saya pikir ya. Kalau orang 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 memiliki hati yang takut akan Tuhan pasti nggak suka mengeraskan hati. Nah, sebaliknya kalau orang nggak takut Tuhan dia merasa benar gitu ya, suka mengeraskan hati. Nah, sekalipun uh, sikap tadi tidak membawa rasa nyaman dalam hati saya, tapi ketika saya bereskan itu kemudian damai sejahtera itu ada gitu ya. Nah, itu harus dibangun di dalam diri seseorang sebagai uh, sensor gitu ya untuk me, menuntun dirinya tetap di dalam jalan-jalan kebenaran. Nah, kembali kepada rema saya yang saya katakan tadi tentang uh, uh, korban penghapusan dosa dan korban uh, penghapus dosa dan juga uh, penebus salah gitu ya. Saya renungkan betapa Tuhan itu niat banget untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak ingin manusia itu manusia yang dikasihinya yang kepadanya dia mati. Dia tidak mau pengorbanannya itu sia-sia dan semua orang bisa selamat gitu. Tapi tetap kembali kepada respons kita kan seperti yang saya katakan tadi. Saya membaca, saya menikmati, saya merenungkan betapa kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita. Di sini
berbicara tentang dosa yang tidak disengaja. Makanya selama ini saya bersyukur untuk kata-kata oleh hikmat Roh Kudus. Saya selalu berkata kepada kita, jangan sengaja berbuat dosa. Kalau udah tahu hukum Tuhan, jangan sengaja untuk melanggarnya, gitu ya. Nah, di 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 Imamat 14 saya baca beberapa gitu dari ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau orang yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsa itu turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan korban kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jikalau ayat 22, jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing domba yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atasnya, kepada atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapusan dosa. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu adalah dari rakyat jelata, ya ini kan berarti kayak semua umat gitu ya, tarikan dari imam, dari pemuka. Sekarang juga berlaku untuk rakyat biasa. Mereka berbuat dosa dengan tak sengaja. Seorang dari rakyat jelata dan dia melakukannya dengan satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk domba korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicerahkan kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemaknya harus dipisahkan seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu sehingga menerima pengampunan. Itu saya sangat haru gitu. Saya renungkan ini, saya kemudian dapat pengertian juga ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dosa, dari perbudakan Mesir. Mereka harus melewati fase sebelum masuk ke tanah perjanjian adalah dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian gitu ya. Itu adalah sebuah perjalanan hidup, diibaratkan seperti itu. Kita juga sama. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kita sudah menerima tiket keselamatan. Tapi masa hidup kita itu diibaratkan seperti masa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, kita juga sama. Kita sekarang yang masih hidup adalah orang-orang yang sungguh memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk mengerjakan keselamatan kita, dan kita sekarang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, dalam masa perjalanan ini, bangsa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bangsa Israel itu, ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Pertama adalah dosa yang tidak disengaja. Nanti selain dosa yang tidak disengaja pun saya akan bagikan ya. Bagaimana Tuhan mengantisipasi, memperlengkapi, betul-betul punya niat. Karena dia tahu bahwa kecenderungan hati manusia itu kan berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa. Dan dalam perjalanan ini Tuhan berharap by proses oleh waktu umatnya semakin mengenal hati Tuhan kan, semakin hari semakin mengerti
hukum-hukum Tuhan dan hidup di dalamnya. Nah, tapi tidak semudah itu kemudian umat Israel langsung menjadi pribadi yang taat total terhadap Tuhan. Masih ada eh, masa di mana mereka memberontak gitu, melanggar, bahkan termasuk dosa yang tidak disadari gitu ya. Nah, nanti rasanya saya nggak bacakan eh, eh, dengan detail. Ya mungkin saya coba bacakan deh di ayat di pasal 5 tentang penebus salah gitu ya. Nah, di pasal ini juga sebetulnya berbicara konteks yang kurang lebih sama dengan pasal 4 tadi. Bagaimana Tuhan seperti menyediakan menyediakan ruang perdamaian, ruang pengampunan, ruang pertobatan kepada bangsa Israel supaya ketika mereka berbuat dosa dengan tidak sengaja ada pengampunan, supaya mereka tetap hubungannya kepada Tuhan baik, karena oleh pengampunanlah terjadi pemulihan. Ada hubungan yang baik, penyelesaian penyelesaian dosa salah terhadap Tuhan itu dilakukan ketika terjadi pengampunan dan pertobatan. Betapa Tuhan baik dan ingin menyelamatkan umatnya. Kalau para sahabat setia dengar, masih ingat perkataan-perkataan saya di waktu yang lalu, dan itu sungguh alkitabiah. Saya katakan bahwa sekalipun orang seseorang yang udah uh, uh, ikut Tuhan tidak sempurna jalannya gitu ya. Tapi saya katakan ini bukan berarti kita dengan sengaja berkompromi terhadap dosa ya. Tapi maksudnya sekalipun seseorang dalam perjalanannya uh, pernah jatuh bangun dalam dosa, tapi ada niat hati ya. Sadu juga katakan itu dalam videonya. Tetapi Tuhan melihat hati gitu ya. Dia katakan ini ketika dia berbicara tentang Raja Ahab, raja yang paling jahat pada saat itu, dan juga Raja Niniwe, bangsa yang jahat waktu itu. Ketika mereka bertobat, Ahab menangis dan hati Tuhan luluh dan dia mengampuni dia. Demikian juga dengan bangsa Niniwe, ketika mereka mendengarkan peringatan Tuhan terhadap bangsa itu, mereka bertobat, berpuasa sampai ke hewan-hewan. Tuhan mengampuni dan memulihkan bangsa itu gitu ya. Nah, itu juga yang saya pernah katakan di waktu yang lalu, bahwa kalau kita udah ikut Tuhan, katakan bahwa saya mau ikut Tuhan gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kita sudah berupaya dan kita sadar kita belum seperti yang Tuhan harapkan. Tapi saya katakan waktu itu, dan melalui kebenaran ini kembali penegasan bahwa pertobatan itu akan menyelamatkan orang dan masuk surga. Jadi kalau ada orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, gak suka mengeraskan hati, selalu menyediakan waktu untuk berdamai dengan Tuhan tiap-tiap hari, sekalipun jalannya tidak sempurna dalam mengikut Tuhan, yang saya yakini dan itu yang saya hidupi, Tuhan akan punya belas kasihan untuk membawanya bersamanya ke surga dan tidak harus menderita kekal di dalam api neraka. Makanya seperti judul sharing ini, kuasa dari pertobatan itu sungguh-sungguh dahsyat, seperti sama dengan kuasa anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan sediakan pengampunan dengan melimpah di Capa saya bagikan janji pengampunan Tuhan di Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, nanti kalau baca detail pasal 4 dan ayat 5, Tuhan katakan bahwa kalau mereka bersalah gitu ya. Coba saya lanjutkan di pasal 5, Imamat 5 itu, langsung ke ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu.
Ayat 15, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka harus ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bersalah, dan dari kambing domba dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jika seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Harusnya ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bersalah dari kambing yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu harus mengadakan perdamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jadi Tuhan dengan lunak untuk membuka, memberikan cara bagaimana umat yang sudah diselamatkan, yaitu bangsa Israel, kalau mereka memang dalam perjalanannya tidak sengaja berbuat dosa, tidak diketahuinya, mereka terbuka jalannya untuk berdamai dengan Tuhan dengan korban-korban tadi. Dan kita yang tidak hidup lagi dengan cara seperti itu, ayat yang tadi saya katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang kita lakukan tidak lagi seperti yang mereka lakukan, mempersembahkan korban-korban penghapus dosa dan penebus salah. Tapi kita datang dengan kerendahan hati kita, dengan sikap hati yang hormat, yang jujur, mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Bahkan itu, pengakuan ini tidak hanya berlaku pada dosa yang tidak disengaja. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena Tuhan juga berkata, di firman Tuhan juga berkata di Yohanes 1 ayat 18, marilah kita berperkara, firman Tuhan, sebab sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita dalam perjalanan kita ikut Tuhan, makanya kita sangat bersyukur sebetulnya dikasih kebenaran yang mendasari proses mengerjakan keselamatan sekarang, pertandingan iman ini. Karena kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang kita membuat yakin bahwa kalau dalam perjalanannya kita sudah berusaha, tapi kita berdosa dengan tidak sengaja, misalnya contoh hal yang sederhana yang saya saksikan tadi, bahkan yang mungkin ada dosa yang kita selama ini dengan sengaja lakukan, tapi kita mau bertobat, mau berubah, kita mengakuinya, kita berperkara di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan mengampuninya. Nah, tetapi seperti yang tadi saya katakan ada sebelumnya, sangat memprihatinkan. Banyak orang tidak merespons dengan baik kemurahan Tuhan ini. Bahkan ketika tadi saya sudah sampaikan, ketika masa pencurahan murka Tuhan pun di kitab Wahyu, Tuhan tetap membuka ruang untuk bertobat. Tapi malah manusia itu menghujat Tuhan, gak memiliki hati yang bertobat. Tadi juga sudah saya katakan, ada bahkan orang yang saya kenal baik, udah dipukul habis-habisan sama Tuhan, baik secara kehidupan, secara ekonomi, secara karir, secara keluarga, menderita. Saya udah saksikan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi kehidupannya tidak pulih. Kenapa? Karena saya saksikan orang ini tidak memiliki hati yang mau bertobat, mengeraskan hati, tidak takut akan Tuhan, jahat dengan perkataannya, jahat dengan perbuatannya, akhirnya terus terpuruk kehidupannya. Sebab saya juga pernah mengalami penghukuman Tuhan gitu, ketika saya sebelum sungguh-sungguh mengikut Tuhan di 2015, pemberontakan saya itu tepatnya rasanya mulai dari tahun 2010. Saya mulai menyimpang jalannya, hidup dalam hawa nafsu, mulai hidup dalam penipuan juga gitu. Lalu Tuhan menghajar saya dengan
uh, uh, tertipu dalam bisnis gitu ya. Berkat dan aset yang Tuhan berikan pada saya harus terjual, harus tertipu gitu. Saya cari Tuhan. Saya bertobat, saya terima penghukuman itu dengan uh, dengan rela hati. Saya mulai mencari Tuhan dan tidak hitungan tahun. Bahkan rasanya hanya 2-3 bulan Tuhan langsung memulihkan keuangan saya dengan luar biasa. Karena ada hati yang mau bertobat. Pertobatan akan membawa kita kepada pemulihan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, maka janji Tuhan akan kembali pulih dalam kehidupan kita. Sekalipun ada waktu, ada dalam dalam maksudnya gini, sekalipun kemudian ada juga uh, bagian di mana kita harus menerima konsekuensi daripada kesalahan itu, tetapi janji Tuhan tetap berlaku, berdampingan. Konsekuensi itu kita terima, tapi berdampingan dengan kasih Tuhan yang memulihkan, yang memberkati, yang menyelamatkan. Itu saya alami. Itulah kuasa daripada ketika kita mau merendahkan hati kepada Tuhan, kita mau mengaku salah, kita mau berdamai, kita mau bertobat, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 19 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang dengan rendah hati, apalagi dengan hati yang hancur, sama seperti Daud bertobat, Tuhan akan sayang karena Dia Tuhan yang Maha Pengasih. Dia tidak tidak akan pernah menolak pertobatan. Sebab pada Tuhan ada pengampunan dengan limpahnya. Nah, dari tadi yang saya katakan bahwa belajar daripada bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan, mereka menerima keselamatan ya daripada Tuhan. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka melakukan dosa yang tidak disengaja, bahkan seperti tadi di Yesaya 1 ayat 18, mereka pun mungkin dengan sengaja memberontak kepada Tuhan, tetapi pada Tuhan selalu tersedia pengampunan. Asal orang kemudian datang berdamai, menyelesaikan kepada Tuhan, tapi jangan dengan niat licik ya, mempermainkan Tuhan. Sengaja aja berbuat dosa, kan ada pengampunan pada Tuhan. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan membaca dengan baik, melihat dengan transparan, gak ada yang tersembunyi. Hati kita ini, niat hati kita seperti apa? Apakah mempermainkan kasih Tuhan, atau memang kita punya niat hati yang benar di hadapan Tuhan, yang lurus, yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, kalau itu terjadi dalam perjalanan kita, sama seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, kita dalam perjalanan kita kepada Yerusalem baru, Tuhan menyediakan ruang. Tuhan menyediakan ruang untuk kita berdamai dengan Dia. Makanya apa yang diajarkan di dalam pelayanan ini untuk selalu berdoa. Karena ritualnya begitu. Orang kalau mau bertobat gak cukup sambil tiduran atau sambil kerjaan apa-apa, bertobat gitu ya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti saya sedang berkata bahwa kalau misalnya kita kayak tadi di jalan, kasus saya ketika saya tiba-tiba Roh Kudus insyafkan saya segera bertobat, itu bukan berarti nggak sah. Tapi namanya kita menghormati Tuhan, menunjukkan kesungguhan, ya kita melakukannya seperti Daud. Bahkan ketika Daud mengakui dosa yang besar, dia menaruh abu di atas kepalanya, dia berpuasa, dia menangis di hadapan Tuhan, menunjukkan penyesalan. Itu juga perlu ditunjukkan dalam sikap kita bertobat kepada Tuhan. Nah, dalam konteks apakah kita lakukan itu setiap hari? Ya, ketika kita ber-PPW, ketika kita bertobat, ketika kita berdoa. Makanya
di dalam doa, di dalam PPW kita, kita bukan sekedar meminta-minta, tapi juga selain menyenangkan hati Tuhan, kita juga melakukan pemberesan dengan Tuhan. Nah, betapa terjaganya hidup orang yang memiliki persekutuan yang yang konsisten di dalam Tuhan. Seperti Daud, 7 kali dalam sehari dia datang memuji menyembah Tuhan. Seperti Daniel yang 3 kali dalam sehari dia memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau setiap orang uh, tidak usah seperti mereka gitu ya, tapi terlebih seperti mereka gitu ya, datang bersekutu dengan Tuhan. Normalnya itu kan pagi dan malam hari. Pagi ketika memulai hari dan malam hari ketika menyudahi hari gitu. Selalu mengadakan pemberesan kepada Tuhan. Kalau terlebih pada malam hari ya, karena dari pagi ke malam hari kan kita terjaga. Kita lebih banyak berkata-kata dan bertindak. Kalau kita malam kan kita tidur, tapi dalam malam hari kan juga kita berpeluang untuk berbuat dosa gitu. Nah, perlunya pemberesan kepada Tuhan di dalam doa. Jadi kalau ada orang Kristen yang dalam hidupnya tidak benar kepada Tuhan, tapi dia tidak memiliki jam-jam doa yang teratur. Ini juga kan bagi saya adalah bentuk bentuk kesombongan orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, gitu ya. Merasa nggak perlu Tuhan, gitu. Jadi dia menghabiskan waktunya tidak mengadakan persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini kalau dia berbuat dosa, apakah dosa yang tidak disengaja, terlebih yang memang kalau dia masih sengaja melanggar, kalau dia tidak memiliki jam-jam doa yang teratur untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Nah, kalau terjadi sesuatu dengan orang ini, maka nggak ada pengampunan terjadi dalam hidupnya, nggak ada penyucian. Sehingga kalau terjadi sesuatu dalam dirinya, dia didapati dalam keadaan status berdosa, belum ada pengampunan. Orang yang tidak mengalami pengampunan dosa, maut adalah upahnya. Tetapi kita yang tadi saya katakan, kalau kita sudah mengambil komitmen, saya mau ikut sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, melakukan yang kita sebut, yang kita kenal, kita belajar hukum Tuhan, kita berdoa, kita belajar untuk taat, kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Selalu adakan pemberesan. Saya bahkan pribadi saya tidak hanya bertobat untuk diri saya sendiri. Saya selalu hafal kata-kata saya di dalam setiap doa-doa saya. Ampuni dosa kami, saya, dan orang-orang yang kukasihi dan aku layani Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan dengan darah-Mu. Saya selalu berdoa juga untuk aku ikat patah tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna, pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Aku ikat patahkan juga segala bentuk rancangan malapetaka dan mara bahaya dalam nama Yesus. Itu selalu saya katakan untuk diriku, untuk orang-orang yang kukasihi dan aku layani. Gitu. Nah, itu selalu ada dalam ritual doa saya. Karena kalau itu selalu dilakukan dengan kerendahan hati, Tuhan tidak akan pernah menolak pengampunan. Maka kita yang sudah niat mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, lalu selalu dilengkapi dengan pertobatan harian, maka yang saya yakin, kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kita selalu dalam keadaan hubungan yang damai dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu mengampuni dosa kita, menyucikan kita bahkan dari segala kejahatan. Nah, tapi sekalipun itu sudah saya lakukan, itu bukan berarti cukup. Kita bahkan harus lakukan dan harus ikuti teladan yang sama. Berdoa, bertobat untuk dosa sendiri, orang-orang yang dikasihi, dan juga bahkan sesama kita yang ada di The Rapture Church. Dilakukan dengan kesungguhan, dengan penyesalan, dan selalu niat hati yang benar dan jujur, lurus di hadapan Tuhan, dengan niat besok harus lebih baik. Ini yang akan mengantarkan orang
kepada keselamatan. Kita sudah berjuang untuk hidup benar. Kita sudah berjuang untuk hidup taat. Tetapi dalam perjalanannya, apalagi saudara yang masih baru gitu ya, masih kayaknya belum banyak taat. Tapi Tuhan lihat hati kan. Udah niat mau taat. Udah niat mau ikut Tuhan. Tuhan mengerti itu. Sambil terus berjalan menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Hiduplah dalam pertobatan harian. Mengertilah kebenaran ini. Supaya tetap ada pemulihan, pengampunan Tuhan, penyucian Tuhan yang membuat kita tetap layak di hadapan Tuhan. Kalau udah alami, udah mengerti tentang Tuhan, bagaimana mungkin tidak jatuh hati kepada Tuhan? Bagaimana mungkin tidak mengasihi Tuhan? Betapa Dia Tuhan sangat baik, sangat penuh kasih. Dalam hal-hal konteks seperti ini, saya berani selalu sampaikan bahwa Tuhan itu baik. Dan janganlah kiranya kita menjadi orang yang suka mengeraskan hati. Perilaku ini sangat buruk. Tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak merasa bersalah, tidak perlu merasa berdosa kepada Tuhan. Kalau ini terjadi, ini bisa berakar di dalam hati orang. Nah, kalau kita sampai kepada zaman kitab Wahyu, kita nggak mau bertobat, itu bahaya loh. Padahal tadi saya sudah katakan, sekalipun pada pernyataan murka yang terakhir, baca kitab Wahyu, Tuhan tetap membuka ruang untuk orang bertobat. Tapi banyak orang tidak bertobat loh, bahkan menghujat Tuhan. Dalam kehidupan saya sekarang, bahkan saya yakin itu di setiap zaman manusia, ada loh orang-orang yang gak mau bertobat. Orang yang sekenal baik, udah puluhan tahun hidupnya terpuruk, kok gak ada pemulihan? Karena apa? Dia merasa tidak perlu bertobat. Dia gak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan gak minta ampun. Akhirnya kehidupannya tetap terpuruk. Padahal tangan Tuhan tetap terbuka loh. Pintu Tuhan kalau diketok tetap akan terbuka loh. Nah, hidupi kebenaran ini. Pahami ini. Hiduplah dalam kebenaran ini. Dan kalau udah bertobat, jangan dengarkan tuduhan si iblis yang berkata, lu udah baca firman tapi tetap berbuat dosa. Hidup dalam iman. Bersyukur bahwa Tuhan tetap menyediakan pengampunan. Makanya hidup ini sebetulnya, ini sangat nikmat sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan itu menyediakan seperti tool, seperti fitur untuk kita, perlengkapan, benar-benar Tuhan mau menyelamatkan kita gitu. Dan hanya ini bisa terjadi kalau orang membangun hati yang takut akan Tuhan di dalam dirinya. Makanya jangan suka mengeraskan hati. Orang yang suka mengeraskan itu suka merasa diri benar. Akhirnya dia gak cepat sadar. Seperti tadi saya katakan, saya cepat sadar, salah itu tadi alasan saya gitu ya. Cepat-cepat bertobat. Nanti ketika malamnya itu saya bertobat lagi kepada Tuhan sehingga hati saya damai. Pertobatan ini akan mengantar saya, mendukung, membackup keselamatan saya. Itu saya percaya. Kita yang udah tahu kebenaran kayak gini, katakanlah kalau nanti di masa-masa akhir, di masa-masa terakhir pembaringan kita, nafas terakhir, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau selama hidup saya gak sempurna gitu ya. Ada hal yang dosa yang saya gak sengaja Tuhan. Bahkan di dalam area ini saya tahu saya mengeraskan hati. Minta ampun ya Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Sucikan aku ya Tuhan. Aku bertobat. Sungguh-sungguh bertobat dengan air mata. Terimalah Tuhan rohku ya Tuhan. Kalau aku mati Tuhan, aku ingin bersama-Mu. Yang saya yakin Tuhan akan ampuni. Makanya kita sangat beruntung berada dalam pelayanan ini. Kita sangat beruntung ada kebenaran. Semua apa yang saya katakan ini datang dari mana? Dari firman Tuhan. Makanya orang-orang yang sungguh mau diselamatkan itu harusnya sebetulnya harus bergaul dengan firman Tuhan. Harus menyukai firman Tuhan. Harus menyayangi firman Tuhan. Harus merindukan firman Tuhan. Dan di sini juga saya perlu tambahkan ya. Ketika saya dapatkan rema-rema ini, rema-rema yang luar biasa. Ini kan bahkan dari perjanjian lama gitu ya. Satu yang Tuhan saya buat mengerti. Semakin kau kudus,
semakin kau taat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin semakin dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Rema itu akan itu akan melimpah. Itu udah kayak kacang goreng, udah apa ya? Rema itu terbuka gitu. Sajian makanan yang rohani itu akan tersaji ketika kita semakin kudus, karena matamu itu yang Tuhan buat saya mengerti dalam pikiran. Matamu akan melihat barang yang kudus itu. Demikian juga yang saya mau katakan kepada setiap orang yang mendengarkan sharing. Kalau mau semakin bisa melihat, mengerti, menikmati sajian makanan rohani, barang yang kudus dari firman Tuhan. Kuduskan baik mata jasmani. Ya, tentu mata jasmani ya, yang membawa kekudusan mata rohani. Semakin pikiran kita kudus, maka firman Tuhan akan semakin terbuka remanya kepada kita. Jadi kalau orang baca firman tapi masih tertutup, sama seperti firman Tuhan yang lain juga yang berkata bahwa ketika saya sudah bagikan kan, kalau orang masih sengaja berbuat dosa terus menerus berulang, nggak punya hati yang mau taat, maka seperti ada selubung di dalam matanya. Sama seperti ketika bangsa Israel, ketika mereka membaca pun mereka nggak ngerti. Nah, apa yang saya mau juga katakan lewat sharing ini, mau dapatkan pewahyuan, mau dapatkan rema, mau dapatkan seperti Roh Kudus berbicara, ngajarin dari baca firman manapun, entah perjanjian lama, perjanjian tengah gitu ya, perjanjian baru, dimanapun, mau kok kayaknya cuma bukan ayat-ayat emas seperti orang katakan gitu ya. Tuhan bisa berbicara lewat itu. Kuduskan dirimu, pikiran, hatinya, hidup dalam kebenaran. Taatlah supaya mendapatkan hal yang berharga daripada Tuhan. Karena kebenaran yang berharga itu kan rahasia hati Tuhan, rahasia Bapa melalui firman-Nya yang dijelaskan Roh Kudus yang selalu akan menuntun kita kepada apa? Kekekalan. Jadi betapa menguntungkannya, betapa ya menguntungkannya kalau kita hidup. Kita yang beruntung kalau kita hidup dalam kebenaran. Dan merugilah orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukannya. Nutrisi rohani yang seperti ini yang membuat orang bertumbuh dalam rohani, semakin membuatnya mengenal Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan gimana ya, semakin merasakan Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu pas habis istirahat siang gitu, aduh hati saya langsung rindu gitu ya, pengen menyembah Tuhan gitu. Saya ada pelajari lagu, bukan lagu baru sebetulnya, tapi nanti lagu itu saya taruh dalam pengiring sharing ini, karena sekarang saya lagi membetulkan syair-syair lagu yang ada salah-salah di waktu yang lalu gitu ya. Jadi perlahan saya perbaiki, saya rekam, saya nikmati. Lagu ini sangat memberkati hidup saya. Langsung kata-kata ini seperti berbicara dalam hati saya, dan saya langsung pengen berdoa. Nanti dengarkan. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur, berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Yang verse 1-nya itu juga kata-katanya yang ada langsung di dalam hati saya. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita udah dekat dengan Tuhan, sekalipun kita belum sempurna, tapi niat hati kita gak pengen bersalah kepada Tuhan. Seperti Daud katakan, aku menjaga janjimu.
di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Engkau. Dalam bahasa Inggrisnya kan itu nggak sekedar berbicara tentang promises, tapi words. Aku menjaga firman-Mu, menjaga hukum-hukum-Mu di dalam hatiku, supaya aku nggak berdosa kepada Engkau. Kalau kita punya hati yang seperti ini, eh, maka sama seperti Daud, dia akan merasakan hadirat Tuhan. Kita juga seperti itu. Orang ya, kalau semakin taat, semakin hidupnya kudus berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupannya. Kan itu yang Mazmur 25 ayat 14 katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut berdosa. Tuhannya yang datang. Lewat apa? Wujudnya seperti eh, hadirat Tuhan. Pernyataan-pernyataan rema gitu. Saya rindu sekali setiap orang yang saya tuntun itu bisa menyamai. Itu juga kerinduan saya dalam doa, bisa merasakan apa yang saya rasakan dengan Tuhan gitu. Sehingga mengikut Tuhan itu nikmat. Karena kita sebetulnya sedang menuju tempat yang diidamkan oleh semua manusia yang pernah ada, yaitu surga. Apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang besar dan mestinya bergairah, dan itu hanya bisa lebih bergairah lagi kalau merasakan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang saya bagikan ini disimpan, direnungkan, dipraktekkan, dihidupi dalam keseharian kita. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Saya sambil coba tadi ingat verse 1-nya dari lagu tadi, karena sangat menyentuh gitu ya. Tapi nanti dengerin aja di video ini gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya